kalau nggak balas chat 2 menit, tadi kamu kemana? 1 menit 58 detik kok nggak ada, ngilang. Cuma Kenapa udah goblok, kamu? udah jangan kayak gitu anjing. Udah kayak billing warnet bangsat itu anjing cewek. Balik lagi bersama Bacin Bacotan Cinta Anak dan Bapak, dengan saya di sini Rakana Andio dan Rixiva. Seperti biasa. Kali ini di episode kali ini sebentar kita mau ngebahas tentang racun cinta. Racun cinta. Yang dimana orang sekolah 12 tahun tapi kenal cinta langsung bego. Ini kayak yang di sebelah. Langsung goblok. Langsung goblok. Bisa begitu ya? Bisa begitulah. Bisa begitu. Ya kan semua it's about love. It's about cinta. Bisa buat orang goblok, bisa buat. Kalau pembahasan pertama tentang racun cinta. Racun cinta. Menurut gue dulu apa sih racun cinta itu? Oke. Kenapa kita memilih tema racun cinta? Karena banyak ya, nggak sedikit dari kita ini yang misalkan bercinta tapi kelihatan goblok gitu. Bercinta kelihatan goblok itu jadi begini. Nggak sedikit. Iya, nggak sedikit, banyak dari kita makanya. Banyak dari kita seperti kayak begitu. Dan itu benar-benar terjadi, dan di kehidupan nyata pun itu memang ada. Jadi ada orang-orang yang pacaran, atau dia memperjuangkan cinta lah, dia senang sama seseorang, dimana atau bahasanya cinta itu bertepuk sebelah tangan, dia mau bunuh diri, dia mau melakukan apa saja gitu demi mendapatkan pujaan hatinya. Sebenarnya kan itu hal yang ya kalau secara umum sih itu nggak masalah ya. Cuman kalau wajar aja gitu. Cuman kita itu jangan terbutakan oleh cinta gitu. Jangan terbutakan, logika kita harus berjalan. Ketika kita punya keinginan seperti kayak begitu, logika kita harus lebih ke depan. Logika kita harus lebih berjalan. Bukan hanya masalah ya kalau misalkan cewek kan perasaan, cowok logika, enggak sih sebenarnya. Ini harus match gitu. Antara logika dengan perasaan ini harus jalan bareng. Lo nggak bisa hanya meninggalkan perasaan lo di belakang, hanya logika lo gitu. Begitupun ketika ya kan ada quotes. Apa tuh bang? Ini quotes awal. Apa? Apa sih? Jangan karena cinta rasa kalah oleh jangan karena cinta logika kalah oleh rasa. Tapi ya bisa dibalik juga ya. Maksudnya makanya tadi gue bilang harus jalan bareng. Gak bisa lo misalkan punya pacar, atau misalkan lo punya kecengan, atau lo memperjuangkan seseorang, perasaan ditinggal, logikanya duluan, atau kebalikan, perasaannya duluan, logikanya tinggal. Itu nggak bisa. Karena ketika itu sudah terjadi, apapun nanti gitu, pasti lo akan susah untuk menerima. Ngerti gak maksud gue? Ya. Apapun nanti akan susah untuk menerima. Kalau misalkan lo ngincer seseorang dan itu tidak berhasil, ya ujung-ujungnya tadi gue bilang, ada yang pengen bunuh diri lah, ada yang kagak keluar kamar lah, nggak makan. Mungkin teman-teman di rumah ada yang merasakan kayak begitu. Ketika cinta, ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terwujud, kan ada hal-hal goblok yang bakal kita lakuin. Iya. Iya kan? Akan seperti kayak begitu. Kalau logika kita atau misalnya kalau rasa kita jalan nggak barengan. Iya. Makanya harus berbarengan tuh. Jadi kalian harus tahu juga kalau misalkan kapan waktunya lo harus berpikir dengan logika lo. Kapan lo harus merasakan dengan perasaan atau rasa lo. Nah ini harus bareng-barengan nih gitu. Lo gak bisa duluan-duluan, gak bisa salip-salipan, dan bukan bus malam ya, duluan-duluan gak bisa. Jadi ini harus jalan bareng. Nah kalau misalkan ada beberapa orang yang kayak begini, putus cinta misalkan ya, putus cinta nih. Dia udah bertahun-tahun pacaran, terus tiba-tiba putus cinta. Mung teh Gak mau diputusin gitu, gak mau diputusin. Padahal si salah satu pasangan ini udah gue gak mau aja jalan lagi bareng sama lu. Gue gak mau tahu gitu. Tapi ini kekeh gitu. Nah biasanya dia melakukan hal-hal yang pikasebelen itu menyebalkan. Kadang-kadang jadi neror lah gitu sama pasangan yang mutusin dia gitu. Kadang-kadang jadi kayak banyak kejadian kayak di TV-TV yuk, yang foto lagi berbuat dewasa gitu, terus di-share gitu kan. Nah inilah ya, foto lagi week lagi mantap-mantap. Nah kayak begitu hal contoh kecilnya. Ya kan jadi dijadikan ancaman. Ya, nah itu selain dari sisi kejiwaan ya itu gering jelema teh, sakit jiwa itu teh itu, sakit kejiwaannya itu. Makanya kita harus belajar jalan bareng perasaan dan logika itu gitu. Selain sakit jiwa ya, itu kayak salah satu si pasangannya ada yang nggak pede, misalkan si cowoknya kayak nyebarin kayak gitu foto-foto gitu,
nyebarin foto-foto ya yang lagi week lah, lagi segala macem, lagi mantap-mantap, disebarin segala macem. Itu mah kayak salah satu faktornya juga ketidakpercayaan si cowok, misalkan si cowok yang nyebarin. Iya, karena kan ketidakpercayaan. Kenapa ketidakpercayaan? Karena dia nggak yakin kalau misalnya udah sih, kalau misalnya kan orang normal putus cari lagi. Ya kan, kalau dia kan kalau putus anjing gimana usahanya biar dia nggak putus sama si cewek. Iya, tapi banyak faktor sih ya. Diancam segala macam. Tapi banyak faktor loh. Banyak faktor. Dia tidak mau kehilangan, satu itu kan. Kedua memang ada kelainan di kejiwaannya. Yang ketiga mungkin juga balas dendam. Tahu gue? Balas dendam kenapa? Ya balas dendam karena diputusin atulah. Makanya balas dendam karena week kan nggak mungkin aja. Pasti balas dendam karena diputusin, makanya dia berperilaku seperti kayak begitu. Nah inilah yang disebut kita tadi bahasa kita racun cinta. Itu bahaya sih sebenarnya gitu. Bahaya tuh ya dalam. Ya ini racun cinta buat salah satu pasangan, mungkin bahkan dua-duanya pasangan bisa jadi goblok. Iya, jadi bego. Bisa jadi toksik. Iya, jadi toksik. Toksik teh naon anjing, toksik. Racun. Aduh, toksik teh naon sih? Gak bagus maksudnya buat pacaran apa kumaha anjing ngerti aing. Toxic itu diambil dari kata talk shit. Jadi ngomong tai gitu. Jadi enggak lah, jadi gini, bukan ngomong tai. Jadi toxic itu kayak gimana ngejelasinnya? Toxic itu kayak hubungan gak sehat. Hubungan gak sehat. Jadi ini ngelarang kamu nggak boleh ini deman, ini kamu ini ya, kamu nggak boleh ya, kamu nge-like foto cewek satu pun itu udah toxic. Udah ngelarang-larang ini itu kayak si Wendy kan toxic gitu. Cuma Wendy terhalang oleh nanti tahu terhalang oleh faktor itu ya. Nanti biar kita bahas tentang faktor orang tua. Nanti kapan-kapan kamu berdua sama Wendy coba kita bahas. Saya berdua sama Wendy, ya kan dia baru mengalami, sedangkan saya kan udah mengalami waktu itu ya. Anda tahu sendiri kan? Ya. Saya udah mengalami itu kan. Nah dia baru mengalaminya sekarang. Cuma dia mengalaminya ke jenjang pernikahan. Ngomongnya jangan kayak you gitu. Jangan sampai ceweknya Wendy ngeliat ini. Ya. Jadi nggak bisa move on gitu, Wen? Atau kumaha, Wen? Bukan nggak bisa move on. Ada nanti kita biar ceritain di episode selanjutnya aja. Nah, masuk lagi tadi ya. Tentang restu orang tua itu penting. boleh tuh, boleh diangkat. Anda tidak restui. Nah, terus begini. Kita bahas aja di episode. Terus begini. Ada yang mungkin lo pernah punya pengalaman atau teman-teman lo gitu ya. Ketika pacaran itu mereka mengorbankan semuanya. Ya, kalau bahasa kita mah apa? Militan ya. Mengorbankan semuanya. Militan. Untuk masa pacaran mah sebenarnya nggak usah gitu-gitu banget. Kalau misalkan gue ngambil persentase aja gitu ya. Yang paling benar itu adalah, ya menurut gue ini mah bebas. Kalau buat lo mah bebas itu apa aja gitu. Tapi menurut gue kalau misalkan pacaran, yang paling benar itu persentasenya adalah 50% untuk pasangan lo, 50% untuk keluarga, waktu lo, teman-teman lo. Dah, itu. Jangan harus berimbang. Sebenarnya ada orang yang pacaran ketika dapat pacar segala macam bucin parah. Ada yang anjing bucin. Jadi waktu sama teman nggak ada, di mana nanti menimbulkan kecemburuan. Yeah. Walaupun bukan pacaran, maksudnya kecemburuan. Jadi udah punya pacar, jadi nongkrongnya sama dia, dijauhin sama teman ya, dijauhin teman segala macam. Dan saya mengalami. Kamu mengalami itu kan? Enak nggak rasanya kira-kira kayak begitu? Mengalami lah. Toksik itu enak nggak? Yang saya bicarakan ini kan sesuai pengalaman. Sebenarnya di sini pengalaman diungkapkan. Gitulah rasanya nggak enak. Makanya diusahakan kalau bisa, karena gini loh. Teman itu nemenin dari kita teman sejati itu nemenin kita dari keadaan susah. Pas kita susah, pas kita senang. Kalau pacar belum tentu. Pacar kita senang misalkan senang, kalau putus ya udah selesai. Kalau teman kan nggak ada teman putus segala macam. Sahabat ya udah aja, mau lagi di bawah mau lagi di atas ada di mereka. Mereka ada. Makanya kalau bisa, kalau pribadi teman itu 60% lah, lebih 10% daripada pasangan. Berarti pacar. Itu 60% tuh karena keluarga, teman sejati itu selalu pasti ada. Gini, kita masuk lagi ke yang tadi ya. 60% itu termasuk keluarga, teman segala macam. Nah, yang tadi kita bilang bahwa militan itu dari sudut pandang gue sih nggak sehat ya. Maksudnya ketika lo pacaran itu kan harus berimbang, bener nggak? Pacaran itu harus berimbang. Kasarnya militan itu ada salah satu yang ngendaliin lah di satu hubungan gitu kan. Tapi kalau misalkan memang memungkinkan pasangan lo untuk bisa diimbangi, lo imbangi. Karena kalau misalkan udah salah satunya mendominasi, udah kelar deh, beres gitu.
itu lo akan ngerasa bukan pacaran, tapi lo ngerasa zaman penjajahan Belanda, lo akan balik lagi. Ya kan? Penjajahan Belanda. Ya kan pacaran itu kan untuk kesenangan, untuk kita nyari senang, untuk kita nyari kasih, untuk kita yang bisa biar ngasain, disayang-sayang tuh gini, bukan untuk dikekang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan itu. Anjing aja di rumah gue bebasin, masa lo mau pasangan lo mau dikekang begitu? Nah, itu anjingan namanya, anjing goblok sekali. Janganlah kayak begitu. Masa lu kelakuannya kayak anjing. Balik lagi ke racun cinta. Kenapa orang berpacaran atau menjalin hubungan gitu ya, harus saling menekan satu sama lain? Maksud gue, jadi yang ini lebih dominan ya, menekan yang pasangan yang satunya lagi, atau kebalikan. Kalau misalkan orang-orang yang gitu, ketika diperlakukan seperti kayak begitu, ditekan oleh salah satu pasangan ya, ditekan bukan di itu gitu ya, ditekan sama pasangan dalam perlakuan atau misalkan ucapan gitu, harusnya dia bahwa ini udah ada yang nggak bener nih dalam hubungan gue. Kalau bahasa lo tadi apa? Toxic relationship. Ini udah ada yang gak bener. Nah, tapi mereka masih membela diri bahwa ya udah, gue mah sayang sama dia, gue mah cinta sama dia gitu kan. Harus ketika mereka itu, kalau misalkan orang yang anggaplah normal gitu ya, nggak mau diperlakukan seperti itu, sok tanya, ada yang mau diperlakukan seperti kayak begitu? Enggak. Tapi gini. Ada orang-orang misalkan si cowok Dio ini nggak posesif. Ya. Tapi ketika dapet cewek yang posesif, Dio ini ikutan posesif. Babalasan itu mah judulnya, anjir. Balas dendam. Bukan babalasan. Karena timbul pikiran kayak gini. Masa lu posesif terus gua ngebebasin lu kayak sifat gua biasa aja. Enggak mau lah, licik aja ya udah juga gua posesif gitu loh. Jadi pasangan ini tuh makanya terjadi toxic relationship itu karena mungkin ada salah satu pasangan yang dia melakukan kesalahan yang ini emang gak benar di satu hubungan. Nah, si pasangan yang lain, lawan pasangannya ini ngerasa dia nggak seimbang. Kok dia ngeposesifin gua enggak, ya udah. Nah, di situ kan tabrakan jadinya. Ini posesif. Tapi kenapa lo nggak bertahan dengan sikap lo? Membebaskan pasangan lo gitu. Enggak, mungkin dengan timbulnya anjing licik nih, gua diposesifin lu enggak. Mungkin gara-gara timbulnya itu. Jadi kitanya ibaratkan gini loh. Kalau misalkan bukannya kita mau mempertahankan dengan sifat gini, bisa aja mempertahankan, cuman di pikiran kita bakal timbul, gue dilicikin. Kok pasangan gue, itu sebenarnya sifat manusiawi. Iya, manusiawi. Cuman gue juga nggak mau diposisiin sendiri, tapi gue ngebebasin. Iya, tapi kenapa lo nggak timbul pikiran kayak gitu? Iya, kenapa nggak lo bertahan dengan sikap lo itu ya, maksudnya? Itu satu ciri khas lo lah. Itu satu ciri khas lo, bahwa ketika misalnya lo menjalin hubungan dengan siapapun, lo punya ciri khas lo. Ciri khasnya maksudnya begini, ya gue gak akan pernah melarang lo pergi sama siapa, kemana. Selama itu dalam batasan yang wajar, ya kan? Nah, sebenarnya ciri khasnya masih nempel. Ciri khasnya masih ada nih. Kalau orang kayak gitu, ciri khasnya masih ada. Oh, kalau gue memang ya udah, gue kalau pacaran ya nyantai segala macem. Cuman kalau misalkan ada lawan pasangan kita anggapannya posesif aja. Itu pasti kita ada, walaupun kitanya orang misalkan dari awalnya kita nggak posesif segala macam. Kalau pasangan kita kayak gitu, itu mau sedikit pasti ada. Kitanya jadi posesif sedikit, walaupun kita orang nyantai. Tapi kita nggak ngilangin sifat nyantai kita. Berarti lo ke bawah suasana ya orangnya? Ya, ke bawah suasana dari hubungan itu gimana? Ya kalau gue sih ya, lebih menyarankan lo bertahan dengan sebisa lo gitu. Maksudnya ketika memang lo dengan kebiasaan lo yang membebaskan gitu ya, pasangan lo untuk jalan sama siapa aja, pergi kemana aja, lo harus pertahanin itu gitu. Tapi ada momennya ketika memang lo harus memberikan satu keputusan, kayak misalkan lo nggak boleh pergi sama ini ya, lo nggak boleh pergi ke sini, dengan alasan lo misalkan tahu bahwa di tempat tersebut ya banyak banyak kurang baik lah gitu ya, lingkungan kurang baik atau temennya dan sebagainya. Itu diperlukan juga sih, untuk seperti kayak begitu. Tapi jangan berlebih. Karena ya kalau buat gue sih nggak asik lah pacaran kayak begitu, nggak asik, asli nggak asik pacaran kayak begitu. Iya sih. Tapi ya tergantung sifat masing-masing. Ada yang kadang-kadang ada yang ceweknya malah pengen diposesifin, ada yang cowoknya pengen diposesifin, dia suka kayak gitu kan. Tapi kan itu udah masuk ya racun cinta, ya gitu racun.
benar-benar racun cinta ya racun. Karena racun cinta bukan selalu hal yang baik iya. ya, bukan selalu yang kita terracun oleh cinta. Cinta tuh seperti ini enaknya apa gitu ya. Makanya ada kita bersepakat juga untuk mengangkat ini teh biar orang-orang terbuka matanya gitu, terbuka pikirannya gitu. Lo kalau mau menjalin suatu hubungan itu nggak kayak begitu gitu. Apalagi kalau misalkan kan udah mau cari asiknya. Kita udah pernah bahas belum sih? Belum, waktu itu kita di live IG ya. Di live IG yang gue bilang bahwa kalau misalkan ada satu pasangan yang udah bikin sakit lo secara fisik ya. Kalau verbal ya yang sering gue bilang bahwa ya masih bisa oke lah, masih bisa masih bisa walaupun nggak wajar. Dikit, walaupun nggak wajar ya dalam pacaran. Itu salah. Tapi apalagi itu nggak no excuse lah, itu nggak inilah, nggak ada toleransi lah. Iya betul. Walaupun tapi apalagi ada kekerasan fisik itu udah nggak bener. Nah ini yang kita bahas tadi, racun cinta. Dan mereka masih bertahan ya nggak sih? Udah digebukin, udah ditempelengin, udah ditajong. Banyak loh. Dan bertahan. Loh, yang udah dipukulin masih biasa-biasa aja, udahlah karena dasar sayang ya udahlah. Dan alasannya itu yang nggak masuk akal. Iya kan, alasannya nggak masuk akal. Karena dasar sayang. Karena atas dasar kayak cowok di dunia nggak ada lagi aja gitu kan, kayak cewek di dunia masih ada gua, masih ada lo kan. Kan masih ada aku. Ada gua juga ada, kalem aja tuh. Mending kayak nggak ada pilihan lain. Yang itu nonton maksudnya apa nih? Wah, terbantai. Langsung komen, langsung kita di report, mati kita. Nah, gitu. Maksud gue itu nggak sehat gitu. Kalau misalnya ada teman-teman di rumah, ada yang mendapatkan perlakuan seperti kayak begitu, udahlah gitu, cukup gitu. Lo ini bukan samsak tinju gitu. Lo ini bukan. Apalagi ya maksudnya lebih spesifik lagi kekerasan secara fisik. Kayak iya. Nggak selalu verbal. Kalian ini bukan samsak tinju gitu. Mau itu mau cowok mau cewek gitu ya. Lo ini berpacaran, lo ini harusnya menciptakan sesuatu hal, create sesuatu yang menyenangkan, bukan menakutkan gitu. Dan lo pacaran sama manusia, iya. Pacaran sama manusia, bukan sama sundal bolong. Kita pengennya yang asik nih, walaupun pengennya yang asik, tapi kan ya ribut-ribut mah bumbu lah. Iya, kalau ribut-ribut dalam pacaran itu nggak masalah sih, selama tidak melewati batas-batas yang wajar ya. Maksudnya tidak melewati batasannya. Kalau nggak balas chat 2 menit, tadi kamu kemana? 1 menit 58 detik kok nggak ada, ngilang. Kenapa kamu? Udah jangan kayak gitu anjing. Udah kayak billing warnet bangsat itu anjing cewek. Udah kayak billing warnet. Billing warnet lumba-lumba. Ya, lumba-lumba. Udah kayak gitu anjing. Udah enggak sehat itu kan. Ya, maksudnya kenapa lu gak jadi detektif saja sekalian gitu? Detektif Conan kayak naon kayak. Sedetail itu anjing. Sedetail itu. Sampai ada yang lihat di Instagram waktu itu. Si cowoknya masang CCTV di rumah ceweknya. Seriusan anjing. Demi Allah. Gelo aja Sugan. Jadi ceweknya kemana dia tahu. Kamu di dapur ngapain segala macem, kamu lagi megang apa ngechat anjing, itu mah udah nggak sehat. Itu ngapain anjing? Terus kalau misalkan masih bertahan dengan alasan dia tuh sayang banget sama gua, makanya dia dia pasang CCTV. Goblok gitu namanya. Gitu. Kalau sayang tuh yang memberi kebebasan kalian, yang ngasih kebebasan yang dimana yang sayang itu sebenarnya bukan yang ngekang. Tapi yang ngasih kebebasan, ngasih izin, lakuin yang lo suka, tapi di batas wajar, itu sayang. Betul, gue sepakat. Itu definisi sayang, bukan posesif, bukan dikekang. Itu udah nggak lucu. Lo pacaran, terus di rumah lo dipasangin, misalkan nih tadi yang diceritain lo. Tapi beneran emang ada, bukan asal ngomong. Setiap sudut ruangan lo dipasangin CCTV. Terus ketika lo ngeh bahwa itu ada CCTV, terus masih bertahan dengan alasan, ya mungkin dia sayang sama gue, mungkin dia mau ngejaga gue dan lain sebagainya. Goblok gitu mah. Alasannya goblok, asli goblok. Mendingan lo masuk. Bukan pasang CCTV anjing, pasang satpam di rumahnya, goblok. Bangun pasang sama beli anjing. Membeli anjing, herder. Kalau ada yang seperti kayak begitu. Kalau ada yang seperti kayak begitu dan masih bertahan, entah itu disakiti secara fisik, entah itu diperlakukan kayak tadi, misalnya dipasangin CCTV gitu ya, dan lo masih bertahan dengan alasan cinta, mendingan lo masuk lagi ke rahim ibu lo deh. Gue saranin itu, lebih aman itu, beneran. Udah, lo hidup juga gak berguna anjing, kayak gitu, udah gak ada otak anjing itu mah. Iya. Udah gak punya otak, logikanya udah kalah, logikanya kalah sama cinta. Maksudnya kita prihatin ya bener gak sih? Prihatin kalau misalkan sampai ada yang mengalami hal seperti kayak begitu kan. Ya tapi dengan bahasa kita. Cewek matanya sampai biru gitu kan. Terus nggak ngelawan. Terus masih balikan, masih yang pertanian. Ada yang diputusin, ada yang masih yang ya udahlah karena gue sayang. Pengen nge-DM itu goblok. Makanya waktu pembagian otak sama Tuhan datang. Jangan telat. Jadi kan sekarang enggak nyong otak, jadi kopong kepalanya anjing kosong isinya.
Korak doang anjing, pas dibuka memang ada otaknya. Goblok anjing. Kadang-kadang Jadi kenapa lo yang emosi banget aja? Lo yang diperlakukan seperti kayak begitu apa? Lo pernah dicakar manja gitu kan macan? Dicubit mah pernah cubit itu mah cubit mah tanda sayang lah menurut Eko ya. Dicubit mah tanda sayang. Kudese dicubit. Kan? Kudese dicubit. Dicubit. Dicubit susu iya pentil. Nyeri bo. Dicute cubit tete. Ngeri itu mainan cubit tete kalau cowok itu zaman SD pas cubit tete cowok sama cowok. Oh, cowok sama cowok. Sakit emang pas. Kalau cowok sama cewek enggak ada yang main cubit-cubitan tete. Oh enggak ada. Ya kali SD cubit-cubitan tete kan. Tumbuh juga belum masih pakai miniset kita ya. Nah, miniset lah. Oke. Jadi masih segede plok buah. Paling juga deh bisa plok buah, goblok pentilnya tete. Plok pentil. Pentil lah hungkul. Nah, gitu. Jadi ngomongin kemana-mana. Ya, maaf ya, dan namanya bacotan kita makan. Namanya juga bacotan ya kemana-mana gitu. Kita tuh prihatin sama kalian sebenarnya. Masih kalau misalnya ada yang mengalami hal seperti kayak begitu, coba di riset lagi gitu, pikiran lo di riset lagi. Jangan dibiarin terus-terusan kayak begitu dengan alasan apapun. Dan gak ada yang benar. Lo mau ngomong alasan misalkan, ya sebenarnya di sisi lainnya dia baik. Kalau misalkan dia sudah memperlakukan lo seperti kayak begitu, udah nempeleng lah, udah masang kamera di mana-mana lah. Dia cuma emosi kok lagi gitu. Ya itu hanya mukul-mukul sama biru-biru anjing. Itu hanya perasaan lo yang goblok, perasaan lo yang kurang sehat. Jangan dibiasakan kayak begitu. Karena kalau misalkan lo udah terbiasa kayak begitu, nanti suatu saatnya ini psikologis ini mah umum banget. Pernah dengar berita yang misalkan istrinya motong kemaluan suami. Ya. Pas ketika di sidang ditanya di pengadilan, ditanyakan alasannya sama Pak Hakimnya. Ibu kenapa memotong alat kelamin suami ibu, gitu kan? Terus tahu nggak jawaban istrinya apa? Pak, biar nggak kemana-mana. Enggak, Pak, mentah aja enak, apalagi matangnya digoreng anjing aslina. Ada kayak gitu beneran? Ada. Enggak apa fiksi? Fiksi sih, cuman ada yang digoreng. Goblok kalau ada yang kayak gitu mah anjing. Ya kebayang. Kita juga enak apalagi matang. Ya, tapi ada beneran, ada yang digoreng. Punya suaminya ada yang digoreng. Di beberapa di gue waktu itu dia psycho anjing itu mah orang. Lo tahu nggak? Jadi kenapa dasarnya atas dasar apa dia melakukan seperti kayak begitu? Selama pacaran, dia sering digebukin sama pacarnya. Beberapa kali dapat pacar, dia sering digebukin sama pacarnya. Nah ketika kawin, dendam lah. Ketika kawin, walaupun bukan sama pacar yang gebukin ya. Ketika kawin, singkat cerita dia berantem. Suaminya lagi tidur, dipotong pakai cutter. Kebayang nggak? Satu-satunya barang berharga milik laki-laki itu cuma itu gitu udah. Nggak ada lagi barang berharga apa lagi? Iya, laki-laki mah nggak punya apa-apa sebenarnya itu doang. Laki-laki nggak punya dada. Iya, peris sama gitu. Itu udah vital anjing itu mah, janganlah. Ya kalian buat cewek-cewek yang dendam jangan motong-motong alat kelamin lah ya. Mendingan motong-motong buah, sayur ya itu lebih bagus. Iyalah, gitulah. Nah, ya ini kita kita perpadat bahwa ini semua awalnya dari toxic relationship. Secara psikologis tadi dia nyimpen dendam. Entah itu misalkan sering diperlakukan tidak baik oleh orang tua, ini pengaruh loh. Dari kecilnya, sering digebukin dan lain sebagainya, mau cowok mau cewek gitu ya. Nah, entah dia psikis kalau itu maksudnya. Entah di lingkungannya dia diperlakukan seperti kayak begitu, tetapi dia tidak mampu membalas orang yang memperlakukan dia. Nah, suatu saat ketika dia punya pasangan dan tahu bahwa pasangan itu jadi dia jadiin pelampiasan. Beneran ini. Nah, makanya janganlah kalau misalkan kalian menemukan pasangan kalian seperti kayak begitu yang memang udah nggak bener lah. Gitu. Ada satu kalau pribadi ya, ada satu masalah. Misalkan kita mau mutusin satu hubungan. Kalau pribadi mikirnya gini, kalau dari pribadi harus ada bahan pertimbangan. Ini positifnya banyak nggak nih cewek? Oh, ini positifnya dihitung nih. Minusnya banyak nggak nih cewek? Oh, ternyata minusnya lebih banyak daripada positif. Ya udah, apa yang di ini. Tapi kalau masalah sampai main fisik segala macam itu udah bukan jadiin bahan pertimbangan. Udah bukan minus ya. Udah bukan bahan yang harus dijadiin pertimbangan. Sama kayak cowok juga. Udah harus putus. Jangan lihat cewek aja ya. Cowok juga ada yang kayak begitu loh. Jadi udah digampar sama ceweknya, terus dicakar, itu digebuk gitu ya. Dia nggak ngelawan gitu loh. Ya, alasannya cewek masa dilawan balik. Ya, alasannya itu. Pertama ya itu. emang wajar juga masa kita mau mukul balik cewek. Salah satunya udah kelarin aja. Ngapain? Tapi kalau misalkan setiap ada masalah terus berantem, pelampiasannya seperti kayak begitu, itu udah nggak sehat. Udah bukan perkara
ya nggak mungkin lah gue ngelawan cewek gitu kan, karena dia cewek gitu, udah nggak masuk akal gitu. Jadi mendingan kalau misalnya udah terlalu sering kayak begitu, udahan. Itu yang paling benar, udahan. Cari yang baru. Racun cinta tuh kebagi 2. Satu. Ada racun cinta. Rasa strawberry. Racun cinta karena yang kita teracuni oleh cinta, bahagia. Ada yang teracuni cinta yang secara langsung, entah itu kita sadar atau tidak sadar. Ini mah racun beneran gitu. Diem. Racun beneran? Racun enggak diracun juga. Ya kalau diracun ya itu mah urusan pribadi lah. Kalian mau ngeracun siapa pasangan kalian yang dendam, ya itu mah terserah kalian. Cuma kita di sini menyarankan janganlah pakai baygon soalnya kerasa. Goblok. Soalnya masih kerasa rasanya. Mendingan pakai cyanida. Cyanida setetes aja cukup, itu kan enggak kerasa. Ya, kalau mau ngeracun pacar kalian gitulah. Apalagi yang selingkuh, kemarin lihat di Instagram cowoknya selingkuh sama ceweknya, diajak kayak ke tengah laut. Ke tengah laut kayaknya ceweknya. Ayo beb, loncat nih. Dia ada satu perahu gitu di tengah-tengah laut. Dia loncat pakai parasut. Bukan satu perahu. Dia loncat dari kayaknya. Di tengah-tengah laut si cowoknya. Disuruh loncat sama ceweknya. Loncat dong. Oke, loncatlah si cowoknya. Ditinggalin. Cowoknya loncat tengah-tengah laut, ditinggalin sama ceweknya. Ceweknya bilang, lu selingkuhin gua katanya. Terus gua gimana baiknya? Itu urusan lu katanya. Mati-mati lu katanya. Ditinggalin. Nah itu ditinggalin tanpa laut. Tapi itu mas sebenarnya kalau begitu mah membunuh secara perlahan. Kan mungkin nanti dia dipacok sama lauk hiu ya dari bawah teh gitu. Entah sama ikan cupang. Atau bisa aja. Ada yang borok, berdarah, sama hiu kecium. Nah, ya itu mah urusan kalian lah. Kan di laut tuh banyak ikan kan. Selain ikan duyung ada juga. Ya kalau syukur-syukur ketemu sama ikan duyung tuh cowok kan, bisa diangkat jadi suami lah gitu. Tapi kalau ketemunya ikan cupang laut sama ikan gupi, kan ngeri. Kalau ketemunya ikan cupang sampai darat merah-merah di situ. Di leher. Aduh, apa dicipokin digigit, Bo. Digigit Ya udah yuk. Pokoknya racun cinta itu terbagi 2 lah. Ada yang racun cinta kita teracuni karena bahagia. Ada yang racun cinta yang racunnya yang bisa buat kita bego. Kita disakitin diem aja. Gitulah pokoknya. Oke. Jadi janganlah kalian kalau kita udah ngalamin kayak gitu. Saran dari lo, penutupan. Saran untuk yang sudah terlanjur kena dulu ya. Yang belum dulu ada yang ketika belum atau baru mau kena apa? Racunnya nih. Baru mau kena racun. Baru mau kena racunnya nih. Udah ada indikasi gitu. Dikasih dulu masukan nih. Kan kita Peter ngasih saran kan. Yoi, dewa saran kita mah. Dewa saran. Bacot. Jadi kalau udah ngerasa hubungannya gak sehat, udah ngerasa hubungannya anjing ini toksik nih hubungannya nih, atau misalkan ini udah gak nyaman, kita pacaran malah nggak buat gak nyaman, bukan yang bikin nyaman. Pertimbangin lagi. Kalau itu masih bisa dipertimbangin. Apa sih baik dia? Apakah masih bisa dibenerin kah sifat jelek dia? Apakah udah tidak bisa? Kalau tidak bisa pikir lagi. Ya putus cowok cewek masih banyak kok. Betul. Gitu kan. Nah terus kalau yang udah teracuni, apalagi sampai disakitin, main fisik segala macam, itu udah toxic relationship, udah kena racun yang jeleknya lah. Udah kelarin aja, mau ngapain lagi. Beresin ya. Udah gak sehat, fisik rusak, mental rusak, hati apalagi babak belur. Ngapain lagi? Apa yang harus dipertahanin? Iya betul. Ngapain pertahanin orang yang nyakitin? Asik, gitu ya. Oke, jadi tadi saran dari lo. Kalau sekarang saran dari gua gak akan ngasih saran. Dari sarannya udah di lo semua, tadi udah di cover sama lo semua. Gua hanya mau bacain satu quote. Ya. Quote. Ini quote bijak, ini quote bijak. Quote bijak beneran ini mah. Tentang cinta. Jadi didengerin serius ya. Ini baru gua tulis barusan soalnya. Tentang cinta. Ditulis. Tentang cinta. Cinta ada bukan untuk memiliki, tetapi untuk saling melengkapi. Cinta ada bukan untuk memaksa, tetapi saling bicara untuk menjaga. Seharusnya cinta datang menjadikan kita bahagia, bukan membuat kita menjadi gila dan kehilangan logika. Itu aja. Kayak Mata Najwa ya, kayak di Mata Najwa ya anjing ya. Enggak, kayak di Indonesian Lawyers yang tiap udahan baca kayak gitu, yang pakai yang botak gitu. Oh, Kang Maman. Kang Maman. Oke. Sekian pembahasan kita dari Bacin tentang ngebahas racun cinta di episode kali ini. Jangan lupa sampai ketemu di episode selanjutnya yang akan kemungkinan besar kita akan bahas restu orang tua. Tetap di acara. Kalian yang cintanya direstui atau tidak direstui seperti Wendy Kusuma. Minggu depan. Tetap dalam acara. Ceweknya Wendy nonton, jangan lupa di screen recorder tonton, posting di Instastory. Tolong di mention nanti orangnya.
Tolong di-mention. Oke, kita tutup. Episode selanjutnya. Bacotan cinta anak bapak. Hatur nuhun.